Halo guys, kali ini aku akan membawakan sebuah film lawas dan legendaris yang berjudul Jumanji. Mungkin banyak dari kalian udah familiar banget sama film ini. Film ini tuh rilis tahun 1995 guys, dan merupakan salah satu film yang sangat legendaris, menceritakan bocil lucu dan menggemaskan yang terjebak dalam sebuah permainan. Sebenarnya gimana ceritanya kok mereka bisa terjebak ya? Lalu apakah mereka bisa keluar dari permainan itu? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya guys. Cerita bermula pada tahun 1869. Di suatu malam yang dingin dan di tengah hujan, ada dua orang bocah yang lagi buru-buru nih untuk menguburkan sebuah peti. Kedua bocah ini sangat ketakutan. Entah apa yang mereka ketakuti nih. Mereka nguburin tuh peti yang dibawa. Terus mereka buru-buru pergi dari hutan itu. Maju cepet di tahun 1969, hutan belantara tadi tuh udah berubah menjadi sebuah perkotaan. Dimana di sini kita dikenalin sama seorang bocah yang bernama Alan Parrish. Yang dimana bapaknya si Alan ini punya pabrik sepatu cuy. Jadi ya tentu aja si Alan ini menghabiskan waktu di dalam pabrik bapaknya ya kan. Di sana dia pun bercengkrama dan bermainlah sama beberapa karyawan bapaknya. Dan bahkan dia pun diberikan sebuah contoh rancangan sepatu olahraga di masa depan. Yang dimana sama si Alan, sepatu ini malah ditaruh di tempat pembuangan. Akhirnya sepatunya pun malah tercabik-cabik. Karyawannya pun mau gak mau ya harus bertanggung jawab gitu kan. Aduh, Lan. Nah, masalah sebenarnya bagi Alan pun muncul. Di luar pabrik bapaknya, teman-temannya dia nih udah pada nungguin dia buat ngebully si Alan. Karena si bocil tengik ini tuh dia cemburu cuy, karena si Alan deket sama pacarnya. Jadinya Alan pun bonyok tuh digebukin sama mereka. Nah, setelah si Alan bonyok sampai kayak gini nih mukanya nih, parah banget ya. Dia pun keluyuran di proyek pabrik bapaknya. Dia pun berjalan mengikuti arah mata angin, sampailah si Alan mendengarkan sebuah suara. Dan ternyata itu adalah peti yang dikubur lebih dari 100 tahun yang di awal film tadi cuy. Gokil. Ternyata peti ini berisi sebuah papan bermain yang bernama Jumanji. Alan yang kesepian pun tentu seneng banget. Dia bawa pulang tuh papan permainan ini kan. Dan sampainya di rumah dia pun langsung buka, dan tanpa sadar papan bermainnya tersenggol dan ditaruh gitu aja sama si Alan. Nggak cerita, di malam harinya ayahnya Alan memberikan dia kejutan karena si Alan nanti bakal dimasukin ke sekolah khusus pria. Alan tentu tidak terima gitu kan, karena dia ngerasa kok seperti dibuang sama orang tuanya cuy. Cekcok lah mereka. Ya walaupun si Alan ini anak orang kaya, tapi ternyata Alan ini tidak terlalu bahagia gitu ya. Nah tiba-tiba datanglah temannya Alan, cewek cantik yang bernama Sarah. Tanpa basa-basi ya, Alan pun langsung ngajak si Sarah untuk bermain Jumanji. Alan yang semangat, si Sarahnya nggak mau. Tapi tiba-tiba papannya gerak sendiri cuy. Alan pun makin semangat dan penasaran gitu kan sama permainan Jumanji ini. Nah belum hilang rasa penasarannya Alan, tiba-tiba secara tidak sengaja dadunya kelempar. Dan papan pun berjalan, lalu muncullah sebuah kalimat yang dimana Alan harus nunggu di dalam hutan sampai keluar angka 5 atau 8. Belum mengerti maksudnya apa nih, tiba-tiba Alan pun langsung kesedot cuy masuk ke dalam permainan. Makin histeris karena keluar kelelawar purba yang langsung menyerang Sarah. Wow. Dan waktu pun kembali maju cepet 26 tahun kemudian. Gila lu ya, nemu permainan antah berantah dan langsung kesedot gitu kan di dalamnya. Wah, gua nggak kepikiran sih. Lanjut ya, 26 tahun berlalu, rumah ini pun kosong melompong, tidak terawat. Dan datanglah dua orang bocil yang bernama Judy dan Peter bersama tantenya yang baru pindah dari luar kota cuy. Karena orang tua mereka nih baru aja meninggal. Jadi mau gak mau si tante ini harus merawat Judy dan Peter. Namanya juga bocah ya. Mereka pun berjalan-jalan dan mengeksplorasi betapa megah dan luasnya rumah ini. Apalagi rumah ini kan luas banget gitu ya.
Jadi butuh waktu berhari-hari lah bagi mereka untuk hanya sekedar merapikan dan membersihkan dari debu-debu yang ada di rumah ini cuy. Gue sih gak kebayang ya punya rumah segede ini dan cuma tinggal bertiga gitu kan. Nah ternyata si Alan yang tadi itu tuh malah dikira dibunuh sama bapaknya sendiri. Makanya si Judy sama Peter nih merasa ketakutan. Ditambah lagi mereka mulai mendengar suara-suara dentuman di atas loteng. Tapi ya bukan takut gitu ya, malah disamperin sama mereka. Mereka naik dan langsung dicari tuh di mana sumber suaranya cuy. Dan mereka pun ketemu lagi sama kotak Jumanji. Dan yang lagi-lagi secara ajaib, papan permainan pun langsung tegak berdiri dan Judy pun mulai gilirannya dan melemparkan dadu. Papan pun bergerak dan mereka pun langsung disambut ucapan selamat datang oleh para nyamuk purba cuy. Wah gila sih, ini nyamuk gede banget ya. Selanjutnya Peter pun memulai gilirannya dan para monyet pun muncul. Mereka pun memporak-porandakan dapurnya Judy dan Peter. Gila, monyet. Nah, baru deh si Judy membaca lebih lanjut. Jadi, semua ini bisa berakhir ketika ada satu pemain yang sampai garis finish dan berteriak Jumanji, gitu cuy. Karena udah mulai, mereka pun harus lanjut lagi. Peter yang mendapat dadu kembar pun memulai lagi permainan ini. Dan kali ini malah singa cuy yang muncul. Judy sama Peter pun dikejar buat dimakan sama singa ini. Namun tiba-tiba ada seorang om-om brewok yang muncul dan menyelamatkan mereka. Dan ternyata om-om ini adalah si Alan Parrish, bocil yang 26 tahun lalu bermain Jumanji dan kesedot di dalamnya cuy. Alan pun berlari ke sana kemari sambil berteriak memanggil orang tuanya. Dan seketika Alan pun tersadar kalau dunia yang ia kenal sudahlah berubah. Masih gak terima nih, Alan pun langsung berlari mencari orang tuanya. Dia pun berlari sangat jauh kembali ke pabrik tua milik ayahnya cuy. Namun yang tersisa di pabrik itu hanyalah sisa-sisa kejayaan milik bapaknya. My dad used to make shoes here. Sampailah dia sadar bahwa orang tuanya dia nih udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hati Alan pun hancur berkeping-keping. Seakan-akan dia nih gak percaya gitu kan apa yang terjadi pada hidupnya. 26 tahun terjebak di permainan Jumanji. Ketika semua keadaan memburuk gitu kan, pilihan terbaik ya mandi. Alan pun mencukur semua bulu-bulunya cuy. Dari bulu rambut, bulu jenggot, sampai bulu pokoknya semuanya dicukur dah sama si Alan ya kan. Singkat cerita, mereka bertiga pun mencoba memulai lagi permainan Jumanji ini. Namun ada yang aneh nih, Judy mencoba melempar dadu. Begitu juga Peter, begitu juga Alan, tapi tidak ada yang bergerak. Akhirnya Alan pun sadar kalau ini adalah gilirannya Sarah. Mereka pun langsung tuh menggerebek rumahnya Sarah untuk ngajak bermain Jumanji lagi. Dan si Sarah pun pingsan dong. Dengan trauma yang mendalam, Sarah pun dipaksa Alan untuk bermain Jumanji lagi cuy. Akhirnya Sarah pun mau gak mau gitu ya harus bermain lagi. Dan giliran Sarah kali ini menatakan tumbuhan-tumbuhan yang sangat berbahaya cuy. Tapi untung aja si Alan 26 tahun terjebak di hutan nih. Jadi dia bisa banget tuh menyelamatkan Peter yang hampir aja dimakan hidup-hidup sama tumbuhan ini. Singkat cerita, mereka berempat pun berkomitmen buat lanjut terus bermain sampai selesai. Giliran Alan, kali ini dia malah mendatangkan seorang pemburu bernama Van Pelt. Dengan membawa bazooka, Alan pun harus lari terbirit-birit menghindari Van Pelt ini. Oke, bersama Van Pelt, mereka pun lanjut lagi dan kali ini mereka pun harus digerebek sama kawanan binatang-binatang yang wadidaw. Sialnya, Jumanjinya dibawa sama binatang ini cuy. Alan pun langsung berlari ngejar si binatang ini sampai ke sungai. Bukannya dapet, Jumanjinya malah hanyut ke bawah aliran sungai. Akhirnya Peter pun berhasil menyelamatkan Jumanji ini. Tapi ya namanya juga bocah gitu kan. Peter pun dengan sangat kreatif berbuat curang pada permainan ini. Dia bermaksud untuk mengakali angka dadu supaya sampai garis finish duluan. Alhasil dia pun harus berubah menjadi manusia monyet. Namun di tengah jalan mereka pun apes lagi nih dihadang sama petugas polisi tadi cuy. Yang dimana ternyata petugas polisi ini adalah mantan karyawan bapaknya dulu. Yang di awal film tadi dia ngebuat sepatu yang dirusakin sama Alan. Di sisi lain, seisi kota tuh porak-poranda.
nggak karuan karena kehadiran binatang-binatang ini. Wah, gokil banget ya. Udah berasa jadi hutan cuy. Sedangkan Judy, Peter, dan Sarah harus baku hantam sama Van Pelt untuk mempertahankan Jumanji mereka. Walaupun berwajah monyet, Peter ini mempunyai banyak akal cuy. Jadi dia membuat jebakan untuk Van Pelt ini dan dia pun BAM. Gokil. Singkat cerita, dengan segala macam yang mereka sudah hadapi nih ya, mereka pun balik lagi ke dalam rumah dan mulai melakukan permainan lagi. Apakah mudah? Oh, tentu tidak. Mereka pun lagi-lagi harus melewati badai dan buaya untuk bisa bertahan di dalam permainan ini. Alan pun hampir aja dimakan sama buaya. Namun, polisi ini datang dong sama si tante dan menyelamatkan mereka cuy. Lanjut ya. Sekarang gilirannya Alan, dia pun melempar dadunya dan dia harus terpaksa ditelan sama lantai. Setelah itu Judy memanggil laba-laba yang gede banget cuy, asli gila lu. Yang tentu saja membuat semakin panik gitu kan. Ditambah lagi nih ya, Judy terkena racun tanaman tadi. Tanah rumah mereka pun kebelah gitu kan. Dan sampailah Alan terpojok sama Van Pelt. Dia pun ditodong make AWM cuy. Dan udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih gitu kan. Namun disinilah nasib baik berpihak pada Alan. Dadunya Alan yang lempar tadi tuh tepat membuat dia sampai di garis finish. Dan dia pun mengucapkan kata sakti, Jumanji. Dan BAM! Semuanya pun terhisap masuk ke dalam kotak permainan ini cuy. Binatang, Van Pelt, si monyet, semuanya lah corat marut masuk ke dalam Jumanji. Dan Alan dan Sarah pun kembali menjadi bocil. Mereka berdua pun kembali lagi ke tahun 1969, dimana semua ini tuh bermula. Dan tidak lupa Alan mendapatkan kecupan manis dong di bibirnya. Akhirnya singkat cerita kehidupan yang nyata ini, Alan menikah cuy dengan Sarah. Mereka pun hidup sangat bahagia. Dan mereka pun bertemu lagi dengan Judy dan Peter yang kali ini masih mempunyai orang tua. Lalu bagaimanakah dengan Jumanji? Kotak ini pun terus mengikuti arah mata angin dan mencari siapa orang yang beruntung bisa menikmati permainan ini. Sekian dan tamat. Oke guys, ini dia alur cerita film lengkap dari film legendaris Jumanji. Bagi aku, ini sebuah film yang sangat berkesan ya, karena sering banget disetel di TV nasional waktu liburan. Jadi membekas banget loh di ingatan. Setiap adegannya pun masih sangat bisa membuat untuk kita terhibur. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa nonton bareng-bareng lagi. Dah.